warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Safira Bivil Kamelia dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 30. Di sini aku ingin melakukan pengayaan kimia materi koloid. Oke, di sini itu ada 3, yaitu homogen, koloid, dan heterogen. Homogen ialah suatu bahan atau sistem yang memiliki sifat yang sama di setiap titik. Koloid merupakan suatu bentuk campuran sistem dispersi dua atau lebih zat yang bersifat heterogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar sehingga mengalami efek tidal. Heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Kita lanjut ya. Nah, komponen sistem koloid itu ada fase terdispersi dan fase pendispersi. Kira-kira apa ya? Kita cari. Di sini ada pengertian sistem koloid. Koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Nah, makanya dalam sistem koloid itu terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Apa sih bedanya? Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Sedangkan medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Pengertian fase di sini berbeda dengan wujud. Kenapa? Karena ada zat yang wujudnya sama tetapi fasenya berbeda. Contohnya santan. Kalau kita lihat lebih jelas, pada santan terdapat butiran minyak di dalam air. Butiran minyak tersebut mempunyai fase yang berbeda dengan air, walaupun keduanya berwujud cair. Butiran minyak dalam santan bertindak sebagai fase terdispersi, sedangkan air sebagai medium pendispersi. Oleh sebab itu, santan juga termasuk contoh sistem koloid yang lain karena punya fase terdispersi dan medium pendispersi ya. Ini dia santannya. Fase terdispersinya itu minyak dan fase pendispersinya itu air. Nah, ciri-ciri koloid itu kita bisa langsung lihat aja ya. 1. Homogen. Terlihat homogen bila dilihat mata, namun berbentuk heterogen bila diamati menggunakan mikroskop ultra. 2. Terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. 3. Partikel berdimensi antara 1 sampai 100 nm. 4. Bersifat stabil. 5. Tidak dapat disaring kecuali menggunakan alat penyaringan ultra. Itu tadi ciri-cirinya ya. Kita lanjut. Perbandingan larutan koloid dan suspensi. Homogen. Homogen tak dapat dibedakan. Satu fasa, semua partikel berdimensi kurang dari 1 nm, stabil, tidak dapat disaring. Koloid secara makroskopis homogen tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. 2 fasa, partikel berdimensi antara 1 sampai 100 nm, pada umumnya stabil, tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. 3. Heterogen. Heterogen dapat dibedakan. 2 fasa, salah satu atau semua dimensi partikelnya lebih besar dari 100 nm. Tidak stabil, dapat disaring. Ini dia campuran homogen atau larutan, antaranya itu gula larut, bening, air dan gula tidak dapat dibedakan, satu fasa. Ini habis yang sebelumnya kita jelasin ya. Terus campuran heterogen itu suspensi itu
Terigu tidak larut mengendap dua fasa air dan terigu dapat dibedakan, dan koloid yaitu susu larut, keruh, air dan susu tidak memisah. Nah, ini contoh dari larutan itu ada larutan gula atau larutan garam, alkohol, atau cuka. Lanjut ke ini, contoh dari koloid itu ada susu, santan, jelly, mayonnaise, selai. Oke, lanjut. Contoh suspensi itu ada air dan kopi, juga air dan minyak. Terima kasih. Sekian pemaparan presentasi materi koloid dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.